Maaf, Mas, kadang-kadang bisnis itu kan butuh pembiayaan dari bank. Dan kadang-kadang itu simpelnya adalah, oh cash flow kita setiap bulan mampu nyicil ini gitu. Nah, seberapa penting laporan keuangan itu untuk mempertimbangkan pembiayaan bank itu, Mas? Kembali lagi ya, jadi tadi kita sudah sampai titik di mana perusahaan itu sudah punya laporan keuangan, terus kemudian sudah bisa mengidentifikasi operasional perusahaannya. Bagi perusahaan yang sehat harus cashnya positif, kemudian equity-nya meningkat dari waktu ke waktu, yang itu digambarkan juga dari revenue yang naik setiap tahun atau setiap waktu ke waktu. Nah, terkait dengan hubungan dengan bank, pasti tidak mungkin sebuah bisnis ini yang sehat ya, bisnis yang sehat, saya berkata bisnis yang sehat. Tidak mungkin bagi bisnis yang sehat membuka hubungan dengan bank tanpa ada peningkatan dari aset produktifnya. Artinya gimana? Contohnya gini, saya punya warung misalnya, atau saya punya toko yang selama ini bisa mencukupi atau bisa beroperasi dengan baik, kemudian tidak ada tujuan untuk meningkatkan toko, berinvestasi lagi supaya toko saya menjadi berkembang, tapi saya membuka bank. Larinya kemana uang bank ini? Apa mau saya pakai beli mobil? Kalau saya pakai beli mobil, berarti dia di luar dari struktur perusahaan ini, ya. Berarti kita tidak bisa mencampur adukkan, dan itu yang sering terjadi di bisnis-bisnis itu, merasa bahwa perusahaannya sudah jalan, gitu ya, dia langsung utang bank, tidak masuk ke dalam asetnya, jadi nggak tergambar di asetnya yang dia pakai untuk konsumtif, dan itu dibebankan kepada perusahaannya, dan akibatnya perputaran perusahaannya itu nggak akan nutup untuk itu karena nggak ada peningkatan. Nah, yang bagus gimana? Yang bagus ketika dia membuka utang bank, maka struktur asetnya juga naik. Minimum kenaikannya setara dengan kenaikan utang banknya. Kalau utang bank 100 juta, maka asetnya harus naik 100 juta. Nah, penting buat pengusahanya atau direkturnya lah atau pengelolanya bahwa yang 100 juta itu harus bisa memberikan return yang lebih tinggi, yang kalau di keuangan kita sebut sebagai return on asset. Bisa saja kita taruh aja di deposito, bisa dapat return, dapat, tapi bunga bank dibandingkan dengan pendapatan deposito negatif. Jadi gimana? Diturunkan lagi. Kalau nggak deposito apa misalnya? Kita investasikan. Kalau tadi toko kita jadikan modal kerja. Apa modal kerjanya? Kita belikan stok, kita beli barang lagi, kita tambah isi tokonya gitu. Harapannya apa? Dengan nambah isi toko semakin lengkap, maka penjualan semakin meningkat, kemudian labanya juga meningkat. Nah, itulah yang benar, sehingga perusahaan dengan terbitnya utang baru, pertumbuhan asetnya mendukung pertumbuhan pendapatannya dan mendukung pertumbuhan labanya, dan pertumbuhan labanya digunakan untuk nutup utang banknya. Tentunya pertumbuhan labanya harus lebih tinggi dibandingkan dengan bunga banknya. Selama utang banknya bunganya lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan dari investasinya tadi, nggak visible, dan sebaiknya jangan utang bank. Mas, kan sering banget nih di tengah-tengah perjalanan bisnis ada investasi yang masuk, atau investor yang masuk dalam bentuk equity. Yeah. Pertanyaan pertama adalah gimana kita menentukan valuasi bisnis kita, dan yang kedua, kita masih berapa saham sih ke dia gitu? Ya, itu pertanyaan strategik yang sekarang di setiap perusahaan-perusahaan yang besar, terutama yang mau IPO itu dipertimbangkan. Yang pertama, untuk menilai nilai perusahaan kita berapa, kita bisa menggunakan pendekatan aset. Kita punya aset berapa gitu ya, misalnya perusahaan kita punya toko kelontong gitu, atau kita punya pabrik gitu ya, mesin-mesin yang ada, tanah, bangunan, ya, kemudian cash, dikurangi total asetnya itu semua, dikurangi kewajibannya, maka itu adalah nilai perusahaan kita. Namun demikian, di luar dari itu, kita juga harus menambahkan faktor lain ya. Mungkin kita menambahkan tadi intangible asset kita apa gitu ya, misalnya kayak Tesla gitu ya, intangible asetnya tinggi sekali Tesla itu. Itulah mengapa saham Tesla itu nilainya atau market cap-nya itu jauh di atas nilai asetnya. Setelah intangible asetnya itu, kita juga harus mempertimbangkan yang namanya rencana pertumbuhan perusahaan ke depan, sehingga revenue kita akan tumbuh berapa. Bagi perusahaan yang baik, dia akan memberikan valuasi pertumbuhan, rencana pertumbuhan yang make sense. Berapa economic growth-nya, macroeconomic growth-nya,
kemudian sektor industrinya akan growth berapa, dan berapa market share yang dia kuasai, maka dia bisa menghitung kemungkinan pertumbuhan per tahunnya menjadi berapa. Nah, dari hal-hal itu kita bisa menilai nih, nilai perusahaan kita itu berapa. Nah, terkait dengan berapa persen dari kepemilikan yang kita ingin jual, itu sangat tergantung dari berapa dana yang ingin kita dapatkan. Misalnya kita merencanakan, jadi tujuannya orang menjual sebagian kepemilikan adalah untuk mendapatkan fresh money. Dan kembali lagi seperti kalau kita lihat struktur neraca ya, equity dan liability tadi tempatnya sama, sehingga penempatannya juga harus sama. Ketika kita jual kepemilikan, maka dia harus masuk ke dalam aset, ya, masuk ke dalam aset. Jadi nggak boleh kita jual, uangnya kita keluarkan dari perusahaan, maka nilai perusahaannya langsung menyusut gitu ya. Dan itu sangat tidak kredibel bagi investor yang masuk, loh kok saya ditinggal atau perusahaan ini menyusut nilainya. Nah, harus masuk ke dalam aset. Nah, kemudian dari aset itu juga harus meningkat revenue-nya. Nah, dari situ kita harus mikir berapa. Biasanya orang menjual kepemilikan perusahaan itu untuk capex, capital expenditures. Tujuannya capex itu salah satu contohnya misalnya beli mesin gitu ya. Kalau dia pabrik manufaktur gitu, dia ingin beli mesin baru yang lebih efisien, yang lebih lebih bagus lagi, sehingga bisa menciptakan atau memproduksi yang lebih bagus dan lebih banyak. Capex-nya dimasukkan, kebutuhan untuk beli itu berapa, maka biasanya itulah yang dijadikan pertimbangan untuk menjual kepemilikan berapa. Nah, jadi itu yang biasa dilakukan. Mungkin gitu ya. Oke, wah, terima kasih sekali. Mungkin ada poin-poin akhir buat para peserta jagoan Indonesia Incubation Business, apa yang harus mereka dorong dalam konteks keuangan, dimulai dari sekarang kah, atau apa yang harus mereka lakukan? Oke. Membangun bisnis sasarannya pasti keuntungan ya. Kalau kita bangun yayasan sosial non profit gitu ya, tapi karena bisnis profit oriented. Karena profit oriented kita memerlukan alat ukur atau peta yang bisa menunjukkan kepada kita keakurasian keuntungan yang akan kita peroleh. Nah, peta itu adalah laporan keuangan. Tidak usah khawatir bagi perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis kecil, startup yang baru memulai, karena banyak sekali cara-cara atau software-software laporan keuangan yang murah, bahkan gratis gitu, yang bisa kita coba. Atau bahkan kalau punya keahlian akuntansi, bisa membuat sendiri pakai Excel dan mudah sekali. Anda bisa buat pakai link, pakai VLOOKUP dan lain sebagainya, keluar laporan keuangan mudah sekali. Jadi itu yang pertama, mulailah disiplin membuat laporan keuangan yang kredibel, ya, yang kredibel. Kemudian yang kedua, kelolalah bisnis tidak berdasarkan keinginan dan emosional, tapi menggunakan data yang kita miliki dalam laporan keuangan untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan bisnis kita. Misalnya, untuk mengukur efisiensi atau produktivitas pekerja. Kalau kita menggunakan emosional, ya kita bilang, oh kasihan dia sudah capek nih jam gini, tadi malam dia tidurnya kemalaman gitu. Tapi kalau kita menggunakan laporan keuangan, maka kita akan bisa melihat bahwa itu adalah fixed cost. Dan fixed cost itu cara optimalisasinya adalah membuat produktivitasnya sama dengan cost yang dikeluarkan, minimum. Jadi kalau produktivitas pekerjanya sama dengan fixed cost-nya, maka dia efisien. Lebih bagus lagi kalau di atas fixed cost-nya. Jadi kita bayar 100, dia produktivitasnya 200. Nah, data fixed cost itu dari mana? Dari laporan keuangan. Maka itu bisa menghindarkan kita dari tadi menggunakan melo atau menggunakan perasaan dalam mengelola perusahaan, kepada perusahaan yang dikelola berdasarkan data yang baik dan benar. Mungkin itu salah satu contohnya. Terima kasih sekali. Ya. Thank you ya.